Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian prinsip dasar Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah. Masih dalam pembahasan karakteristik agama Islam. Hari ini kita masuk ke poin yang ke-11. Islam adalah agama yang sangat jauh dari kontradiksi. Ajarannya satu dengan yang lain, tidak ada yang saling bertentangan, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun secara zahir tampak terjadi kontradiksi, maka biasanya tetap akan ada jalan keluarnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Hanya saja terkadang atau seringkali kita belum memahami jawabannya itu. Misalnya saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu ayat Al-Quran ini, Allah jadikan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi di ayat yang lain, itu di awal surah Al-Baqarah, Allah mengatakan Al-Quran adalah apa? Hudal lil muttaqin. Sepertinya ada ketidakseragaman, ada ketidakkompakan antara ayat yang pertama kita baca dengan ayat kedua yang kita baca. Sepertinya, kalau ulama membahasakan zahirnya, kelihatannya, ya. Akan tapi kalau kita mau bertanya, mau membaca penjelasan para ulama, maka insya Allah kita pasti akan mendapatkan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan petunjuk bagi seluruh manusia, atau apa yang dimaksud dengan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Maksudnya Al-Quran pada dasarnya, pada asalnya itu petunjuk untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak hanya untuk orang-orang Arab saja, atau tidak hanya untuk orang-orang Asia saja, tapi buat seluruh manusia. Orang Afrika, Eropa, Amerika, Australia, semuanya berhak mencari dan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Itu hukum asalnya, dasarnya seperti itu. Akan tetapi yang mampu benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tentu tidak semua orang. Hanya siapa? Hanya orang-orang yang bertakwa saja, yang niatnya bersih, benar-benar ingin mencari hidayah, ingin mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang bisa benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Contoh yang mudahnya saja, kita punya teknologi namanya Google Map, ya. Google Map itu kan pada dasarnya jadi petunjuk buat orang mana aja kan. Orang Indonesia bisa pakai, orang Saudi Arabia bisa pakai, orang India bisa pakai. Asalnya kan begitu. Tapi toh kenyataannya nggak semua orang bisa pakai Google Map, ya. Hanya orang-orang yang benar-benar paham.
yang ingin paham, yang mau belajar, yang akhirnya bisa menggunakannya sebagai petunjuk, ya, hingga tidak ada kontradiksi, tidak ada lagi yang diungkapkan atau disampaikan tidak keseragaman antara satu ayat dengan ayat yang lain. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam masalah-masalah fikih misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majdzumi firaraka minal asadi, larilah kamu, menghindarlah kamu dari orang yang terkena lepra sebagaimana larinya kamu dari seekor singa. Hadis ini menyiratkan bahwa penyakit kusta atau lepra itu menular, menyiratkan demikian, ya. Oleh karenanya Nabi SAW perintahkan kita untuk menghindar sebagaimana kita menghindari seekor singa, menyiratkan begitu. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan la adwa, beliau mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Nah, ini kan kelihatannya kontradiksi nih dua hadis ini, dua-duanya sama-sama sahih. Maka penjelasannya dalam hadis yang kedua tidak ada penyakit yang menular, maksudnya Nabi ingin menjelaskan bahwa keyakinan orang-orang yang berkeyakinan penyakit itu bisa menular dengan sendirinya itu merupakan hal yang tidak benar. Adapun kalau sampai penyakit itu menular, maka dia menular karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lagi jadi kontradiksi, ya. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Berarti wudunya batal apa enggak gara-gara menyentuh kemaluan? Batal berdasarkan hadis ini. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW ditanya tentang hukum menyentuh kemaluan, apakah harus mengulangi wudunya atau tidak? Apa kata beliau? Wa hal huwa illa bud'un aw bid'atun minka, bukankah kemaluanmu itu sebagaimana organ tubuhmu yang lain, ya telinga, ya tangan, ya hidung. Ketika kamu menyentuh telinga, batal enggak? Enggak batal. Ya berarti juga sama. Hadis yang kedua ini menyiratkan kepada kita bahwa apa? Menyentuh kemaluan tidak membatalkan. Kelihatannya apa? Kontradiksi antara dua hadis ini. Maka jelas oleh para ulama maksudnya menyentuh kemaluan yang membatalkan bisa jadi di antara satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama menyentuhnya secara langsung tanpa ada kain pembatas, ya, entah itu handuk, entah itu pakaian dalam, entah itu celana atau seterusnya. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kedua, menyentuh kemaluan dengan disertai dengan syahwat. Inilah yang membatalkan wudu. Artinya menyentuh kemaluan yang tidak disertai dengan syahwat kemudian diberi pembatas, misalnya ada kain, ada handuk dan seterusnya, itu tidak menyentuh, itu tidak membatalkan wudunya. Nah, ini contoh-contoh saja bahwa terkadang karena masih minimnya pengetahuan kita, seakan kita mendapati ada kontradiksi di dalam syariat padahal tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mendalami Al-Qur'an, merenungi, menghayatinya? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Tapi karena Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menjumpai pertentangan di dalam Al-Quran. Kita tidak akan menjumpai kontradiksi di dalam Al-Quran, ya. Cuman Al-Quran yang berani menggaransi bahwasanya ia tidak ada kontradiksi di dalamnya. Bahkan di awal baru mulai saja Al-Quran sudah berani menggaransi bahwa dialah kitab yang tidak perlu diragukan lagi akan kebenarannya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Yang demikian itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Maka di antara karakteristik agama Islam, di mana Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada hal yang kontradiksi atau sangat jauh bahkan
dari kontradiksi di dalamnya dalam ajaran-ajarannya. Ke-12, Islam itu sangat jelas dan mudah, tidak sulit, dan Islam mudah dipahami oleh setiap orang, ya. Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW lah yang demikian. Tapi kok terkadang Islam itu terasa jadi sulit sekali karena sudah mulai apa? Ada tak campur tangan orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya, ya. Yang lebih kita kenal dengan sebutan kebid'ahan. Itulah yang tidak jarang membuat Islam terasa sangat sulit. Bahkan poin yang ke-12 ini sekarang menjadi karakteristiknya dakwah salafiyah. Menjadi karakteristiknya dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Apa? Mudah difahami, jelas dan mudah difahami. Oleh karenanya, ya, kita bisa mendapati banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang pada akhirnya menjadikan manhaj salaf ini sebagai manhajnya di dalam beragama. Setelah dia melanglang buana ke sana kemari, kemudian berujunglah di dalam manhaj salaf ini. Nyaris kita nggak pernah jumpain ada orang yang pernah bermanhaj salaf kemudian dia tinggalkan manhaj salaf, itu nyaris nggak ada, ya. Kenapa? Karena dakwah salafiyah ini, ya, atau lebih umum agama Islam ini merupakan hal yang sangat jelas, hal yang sangat mudah untuk dipahami. Contohnya saja, ya, manhaj salaf ini di dalam memahami atau konsepnya di dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Apa konsep manhaj salaf di dalam memahami tauhid al-asma wa sifat? Menetapkan semua nama dan sifat yang Allah tetapkan atau Rasulullah SAW tetapkan, dan menafikan semua nama dan sifat yang Allah nafikan, juga Rasulullah SAW nafikan, sambil menghindari 4 hal: tahrif, ta'til, takyif, dan tamsil. Menghindari tahrif. Tahrif artinya mengubah-ubah makna maksud, ya. Tangan diubah-ubah maknanya jadi apa biasanya? Kekuasaan, kekuatan, kemampuan, ya kan? Tanpa mengubah-ubah maknanya. Tangan ya tangan, ya. Kedua, tanpa ta'til, tanpa meniadakan. Melihat tanpa penglihatan. Nah, ini kan nggak masuk, ya. Yang ketiga, tanpa takyif, membagaimanakan. Tangannya Allah begini loh, ya, tangannya Allah begitu loh, itu enggak. Bersemayamnya Allah tuh begini, enggak. Itu harus dihindari. Dan yang keempat, dengan tanpa tamsil atau tasbih, menyerupakan. Ini kan sederhana sebenarnya. Allah menetapkan sebuah nama, ya udah kita tetapkan, ya. Tanpa harus mengubah-ubah namanya, nama atau maksudnya. Allah bilang Allah bersemayam, ya bersemayam. Allah bilang Allah punya tangan, ya Allah punya tangan, ya. Sambil menghindari 4 hal tadi. Karena kalau kita tidak menghindari satu hal saja, misalnya tahrif, ya, kita nanti akan terus kesulitan di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Jangan-jangan maknanya melihat bukan melihat lagi nih. Nah, jangan-jangan maknanya mendengar bukan mendengar lagi nih. Akhirnya berhenti dia di situ. Maju ke ayat berikutnya, dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Tar dulu, jangan-jangan mengetahui bukan mengetahui lagi maknanya. Hikmah atau bijaksana bukan bijaksana lagi, jangan-jangan. Ini gara-gara ada tahrif nih, ya. Kita selalu berhenti, ya, kebingungan untuk memahami setiap nama dan sifat, ya. Coba kalau pakai konsepnya dakwah salaf ini di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mudah. Allah bilang Allah punya tangan, ya tangan, tanpa harus diubah-ubah maknanya, tanpa harus ditiadakan, tanpa harus dibagaimanakan, dan jangan sampai diserupakan. Selesai urusan, ya. Bahkan Imam Malik mengatakan ketika ditanya tentang bagaimana, ya, fokus pada kata bagaimana, ya, bagaimana Allah bersemayam, maka apa jawaban beliau? Beliau mengatakan bersemayam, ya bersemayam, sudah difahami maknanya.
Bagaimananya tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena Allah nggak pernah kasih tahu kan. Allah bersemayamnya begini dan begitu nggak pernah kasih tahu. Ya. Kemudian mengimani bahwasanya Allah bersemayam hukumnya wajib karena Allah ngasih tahu kita. Ya, tsumma stawa 'alal 'arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsy tawa, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang keempat, tanpa menyerupakannya. Ya. Nah, jawaban beliau ini menjadi sebuah kaidah di dalam memahami al-asma was sifat. Kalau yang ditanya dalam cerita ini adalah sifat bersemayam, kita terapkan sifat tangan juga. Tangan, ya tangan, kita tahu bagaimana tangan. Apa maksudnya? Artinya tangan. Bagaimana tangannya Allah kita nggak tahu, ya, karena Allah tidak pernah beritahu. Kemudian apa lagi tadi? Yang ini ketiga, afwan. Kemudian kita tidak, yang bagaimana yang tidak tahu. Kemudian mengimani Allah punya tangan hukumnya wajib dan mempertanyakan tentang bagaimana tangan Allah merupakan hal yang bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sangat sederhana, ya. Inilah yang membuat banyak orang pada akhirnya memeluk Islam, bahkan menjadikan manhaj salaf sebagai metode dia di dalam beragama. Tidak rumit, tidak sulit, ya. Karena memang pada dasarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan syarat ini dengan begitu mudahnya, ya. Allah bilang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan yang lain. Ini kira-kira butuh butuh tahrif nggak nih ayat? Nggak butuh sama sekali, semua orang udah jelas. Dalam ayat ini poin utamanya, pertamanya Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya. Poin kedua, Allah melarang kita untuk menyekutukannya. Udah jelas, ya. Tidak usah di tahrif atau di obah-obah, ya, maknanya ke makna yang lain, hingga pada akhirnya Al-Quran jadi sulit sekali untuk dipahami, ya. Maka Islam itu sangat jelas, mudah dan tidak sulit. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dinu yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Agama itu sejatinya mudah, tidak ada yang mempersulit agama itu kecuali dia akan kewalahan sendiri, ya, Ya, orang meninggal, ya udah meninggal, selesai urusan, ya. Yang menjadi tugas kita yang masih hidup ini adalah mengurus jenazahnya, mensolatinya, memakamkannya, kemudian setelah itu mendoakannya, ya. Tidak perlu sampai melakukan acara-acara yang bahkan tidak jarang sampai berujung pada hutang, ya, Itu kan jadi sulit sendiri. Sudah dia kena musibah, harus, ya, melayani orang, harus menjamu orang, kemudian sampai berhutang segala, hingga akhirnya musibah datang bertubi-tubi kepadanya. Yang menjadi sunnah itu kan malah sebaliknya, ya. Orang yang kena musibah kematian bukannya menjamu makanan, justru dia yang diantarkan makanan. Orang kan biasanya kalau sudah ada yang meninggal itu nggak mikir makan biasanya, ya, nggak mikir masak, nggak mikir beli makanan. Yang dia fokus, yang dia pikir cuma tentang jenazah itu aja. Maka kita, ya, tetangganya, kerabatnya, temannya, inisiatiflah beliin makanan, ya, kemudian kita hantar ke rumahnya. Dan itu menjadi sunnah Nabi SAW. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Nabi berkata kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'fari ta'aman, fa innahum atahum ma yushghiluhum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena mereka sekarang sedang tersibukkan dengan kepengurusan jenazahnya Ja'far, ya. Jadi yang sunnah justru malah sebaliknya, orang-orang yang di sekitarnya lah yang justru menghadirkan atau menyiapkan makanan buat yang terkena musibah. Kemudian yang 13, Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal soleh. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan hal yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ini kan ajaran yang luar biasa ini. Allah mengajak kita untuk mudah-mudah memberikan maaf. Bahkan, ya, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajak kita untuk mudah memberikan maaf, Allah dalam satu ayat mengatakan, wa kana Allahu 'afuwan qadira. Dan Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa.
dengan menyebut Allah itu maha pemaaf dan maha kuasa, itu Allah sebenarnya lagi nyentil kita banget. Kok bisa? Iya, Allah itu maha kuasa untuk membalas, ya, setiap perbuatan nggak pantas yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya. Allah mampu sekali untuk membalas, ya, untuk menghukum orang-orang itu. Tapi ternyata apa? Nggak jarang Allah memberikan maaf. Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, maha mampu saja bisa kok memberikan maaf. Padahal Allah mampu membalas, lah kita yang nggak bisa balas, ya, justru malah sulit memberikan maaf, ya. Ini salah satu contoh saja bahwasanya Islam, ya, membawa ajaran yang mulia, akhlak yang mulia dan amal saleh. Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, ya. Ini ayat juga menjadi dalil akan disyariatkannya amar ma'ruf, ya, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Enggak usah diladeni terus-terusan, ya. Karena kalau kita terus-terusan meladeni orang-orang yang bodoh, yang enggak ngerti agama, terus-terusan merendahkan Islam, habis waktu kita untuk meladeni mereka. Padahal masih banyak hal lain yang mestinya kita lakukan. Allah juga berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang ahsan, lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, sehingga orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Ini kan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mempraktekannya, melaksanakannya, mengamalkannya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan justru dengan hal yang lebih baik, ya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama juga. Di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau dikabari bahwasanya orang yang suka menuduh, memfitnah beliau meninggal dunia, ya, beliau tidak lantas alhamdulillah akhirnya mati juga tuh orang, ya. Enggak kayak gitu. Beliau beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau tanya, di mana rumah keluarganya? Antar aku ke rumah keluarganya. Sesampainya beliau di rumah keluarganya, beliau pun bertakziah. Bertakziah itu artinya apa? Hah? Bertakziah artinya apa? Melayat? Enggak. Melayat dulu deh. Melayat dulu artinya apa bahasa kita? Melayat itu kan melihat mayat, ya. Takziah enggak harus melihat mayat. Takziah itu artinya taqwiyah, menguatkan hati keluarganya, ya. Membesarkan hati keluarga itu namanya ta'ziyah. Azza yu'azzi ta'ziyatan, qawwa yuqawwi taqwiyatan. Menambahkan begitu, ya, hati keluarga yang ditinggalkan. Kemudian beliau tanya mana anak-anaknya. Setelah anak-anaknya dihadirkan, kemudian beliau berkata apa? Mulai sekarang sayalah yang akan mencukupi kebutuhan kalian semua, ya. Padahal selama ini beliau selalu difitnah, dituduh oleh bapaknya anak-anak ini, ya. Tapi beliau kemudian tidak menjadikan momen itu untuk membalas dendamnya, meluapkan kekecewaannya, sakit hatinya, enggak. Beliau malah apa? Beliau malah membalasnya dengan cara yang lebih baik, ya. Dengan bersiap menjadi, ya, orang yang menanggung kebutuhan anak-anaknya. Bahkan sebagian murid-murid beliau mengatakan, saya kok jadi berkeinginan jadi musuhnya beliau aja, ya, kalau diperlakukan begini, ya. Musuhnya aja diperlakukan begini, ya. Masya Allah. Jadi saking luar biasanya beliau di dalam menyikapi orang-orang yang mendoliminya atau bersikap jahat kepadanya. Ini bukan suatu hal yang mustahil kita lakukan, bisa-bisa saja, ya, kita lakukan asalkan kita mau berusaha, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masalah Islam mengajak kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia dan amal soleh ini adalah hal yang jamak atau banyak sekali bisa kita jumpai di dalam semua aspek kehidupan seorang muslim, ya, di dalam muamalah dia sehari-hari, ya, di dalam aktivitas dia sehari-hari, semua ada ajaran Islam yang bernilaikan akhlak mulia, ya. Makan aja ada nggak tuntunannya dari Nabi SAW? Kul biyadik, samillah, kul biyadik wa kul mimma yalik. Baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang ada di depanmu, ya. Jangan kesana kemari tangannya, ya.
Ini kurang baik etika seperti ini. Nabi contohkan makan yang ada di depanmu. Makanya kalau makan berjamaah itu cek posisi dulu ya, di mana ini yang paling strategis nih. Jangan buru-buru duduk ya. Lihat-lihat duduk sebelah sana, putarlah ya. Ternyata asal duduk yang enak jauh banget, ya udah. Yang depannya cuma kacang, ya udah nikmatin aja ya. Itu kan etika ya. Ternyata untuk makan aja Nabi SAW ajarkan jangan makanlah yang ada di hadapanmu, jangan kesana kemari tanganmu ya, hingga mengganggu orang lain ya, hingga mengganggu orang lain. Dan banyak lagi contoh yang menjelaskan bahwasanya Islam mengajari kita akhlak yang mulia. 14. Islam memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Para salaf mengatakan, jama'allahu ilma tibba fi nisfi ayatin. Allah menghimpun seluruh prinsip ilmu kedokteran hanya dalam setengah ayat saja. Ini nih. Apa? Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ya, umumnya kan kita kalau sakit biasanya yang ditanya, tadi makan apa? Kan begitu. Ya, habis minum apa? Ya. Karena biasanya sumbernya dari sana. Nah, para ulama salaf mengatakan jama'allahu ilma tibba fi nisfi ayatin. Allah menghimpun seluruh prinsip ilmu kedokteran hanya di dalam setengah ayat ini saja, yaitu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 ya. Para ulama mengatakan sederhana dalam makan dan minum merupakan faktor utama terpeliharanya kesehatan, dan insya Allah antum lebih paham lah tentang masalah ini ya, bahwa makan berlebih, minum berlebih itu pasti tidaklah menyehatkan, pastilah tidak baik ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah ya, jangan tempatkan dirimu di dalam kebinasaan. Allah juga mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu. Nabi juga mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh membiarkan satu kondisi bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain ya. Merokok salah satunya, ini termasuk yang memadaratkan kesehatan, bahkan lebih membahayakan kesehatan orang yang tidak merokok yang ada di sekitarnya, yang disebut dengan perokok pasif itu ya. Maka Islam subhanallah itu adalah agama yang bukan hanya memperhatikan masalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tapi juga Islam adalah agama yang mengajari bagaimana seorang hamba mestinya berlaku di dalam dunia ini, bersikap di dalam dunia ini, beraktivitas di dalam dunia ini, dan semua itu demi kemaslahatan kita sendiri. Semua itu demi kebaikan kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara isyarat pemeliharaan kesehatan, Islam mengharamkan makanan yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya tentu ini hal-hal yang membahayakan diri kita. Khamr juga Allah haramkan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ya. Walaupun khamr tidak dipungkiri ada sisi baiknya ya, ada manfaatnya, dan Allah juga mengakui hal itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan perjudian. Jawab kepada mereka, di dalam kedua hal itu ada dosa yang sangat besar dan ada manfaatnya juga untuk manusia, akan tetapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya ya. Khamr kan ada manfaatnya. Apa misalnya? Berdirinya pabrik
kemudian terserapnya tenaga kerja, kemudian berputarnya roda perekonomian. Dengan adanya jual beli itu kan semuanya manfaat. Akan tapi apa? Dosanya, madaratnya lebih besar. Ya, ini jadi jawaban buat para pembela rokok ya. Dengan adanya rokok kan ada, nanti kita bisa pekerjakan petani tembakau ya kan, itu jadi lapangan kerja buat mereka. Di pabrik rokok itu banyak buruh yang menggantungkan kehidupannya di sana ya, ya pabriknya, ya buruhnya, ya lain sebagainya, hingga akhirnya tercipta lapangan kerja, orang pun bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu kan manfaat semuanya ya. Maka kita katakan kalau bicara kayak begitu bukan cuma rokok aja, khamar juga iya, zina juga iya, ya. Zina iya apa enggak? Iya, ya, juga begitu. Pasti kalau ngomong sisi baiknya semua ada sisi baiknya, ya. Bahkan syariat pun ada sisi dalam tanda kutip bahayanya, ya. Jihad ada bahayanya enggak? Apa bahayanya? Kematian bahkan, ya. Tapi tetap apa? Allah syariatkan. Jadi kalau berbicara dua sisi pasti ada kedua sisinya ya. Akan tapi kita tentu melihat mana yang lebih dominan ya. Dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, yang lebih dominan tentu hal yang membahayakan ya. Yang lebih dominan tentu hal yang membahayakan. Bahkan konon ya kabarnya, katanya kan rokok itu kan memberikan apa ke negara istilahnya? Devisa ya. Nah, devisa yang besar ke negara. Pajak ya. Tapi ternyata negara di sisi lain harus mengcover biaya pengobatan orang-orang yang sakit karena rokok, dan itu ternyata lebih besar ya dibandingkan memasukkannya. Ya, kalau pepatah bilangnya apa? Besar pasak daripada tiang kan itu, tiang ya. Besar pasak daripada tiang ya. Pemasukannya besar dari sisi rokok ini ya. Tapi pengeluaran di sisi lain yaitu untuk mengcover biaya pengobatan mereka-mereka yang sakit karena rokok ini ternyata jauh lebih besar lagi. Ini kalau nggak salah ngomong Menteri Keuangan kita nih ya, Bu siapa namanya? Sri Mulyani ya, yang ngomong kalau nggak salah beliau ya. Nah jadi ternyata Islam itu benar-benar mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan ya. Maka ini merupakan hal yang sungguh luar biasa yang kita bisa dapat di dalam agama yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh karenanya patutlah kita untuk berbangga dengan agama yang Allah telah karuniakan untuk kita ini. Khamar diharamkan karena di antara bahayanya dapat merusak akal, melemahkan jantung, merusak hati dan berbagai penyakit lainnya. Ya, rokok juga kan kalau dulu didetailkan ya, merokok dapat menyebabkan apa? Kanker, impotensi, gangguan kehamilan dan janin begitu ya. Sampai hafal gitu ya, Masya Allah ya. Saking sering yang baca peringatan itu ya. Akhirnya semua itu diubah dengan ungkapan yang lebih singkat, merokok membunuhmu. Tapi tetap aja orang kagak ada yang takut ya. Dikasih gambar-gambar yang serem gitu ya. Nggak ada yang tetap nggak ada yang cerah ya. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang Allah pahamkan untuk tidak merokok dan mengkonsumsi hal-hal yang Allah haramkan. Allah berfirman tentang madu yang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa linnas. Inna fi dzalik laayatan liqaumin yatafakkarun. Ini firman Allah kepada lebah nih. Kemudian makanlah wahai lebah dari tiap-tiap macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Bahkan bukan cuma madu aja ya, ada propolis, ada bipolen juga ya yang keluar dari lebah itu ya, bukan cuma madu, dan semuanya baik untuk kesehatan. Makanya Nabi SAW memperumpamakan mukmin itu layaknya seperti seekor lebah ya. Lebah apa tawon? Kalau tawon mah minyak ya, minyak tawon ya. Lebah ya, dia tidak makan kecuali makanan yang baik, tidak hinggap kecuali di tempat yang baik, dan tidak meninggalkan kecuali hal yang baik. Mestinya mukmin juga begitu ya, yang dia ambil yang halalan thayyiban aja. Dia pun berada di tempat-tempat yang baik saja, dan dia tidak meninggalkan sesuatu kecuali juga hal yang baik-baik saja, seperti seekor lebah ya, seperti seekor lebah. Jadi lebah ini adalah hewan yang istimewa di dalam Islam. Di dalamnya terdapat obat. Kok diterjemah obat ini?
Kan ayatnya bilang apa? Fihi syifa. Syifa itu artinya bukan obat tapi penyembuh. Ya, kalau obat itu bahasa Arabnya apa? Dawa, ya. Terdapat penyembuh, ya, yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya, atau mungkin maksudnya begini. Ya, terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir, ya. Jadi makanlah yang baik-baik sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-15, Islam seiring dengan penemuan ilmiah. Oleh karena itu tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar bertentangan dengan nas-nas syariat Islam yang jelas, ya. Yang berapa kajian lalu kita sampaikan di sini tentang fenomena yang baru terungkap berkaitan dengan Ashabul Kahfi, ya, di mana mereka tidur dalam waktu yang sangat panjang, yang Allah sebutkan 300 berapa? 9 tahun. Salatsumi'atin sinina wasdadu tis'a, ya. Yang pikiran kebanyakan orang mungkin tidurnya dalam kondisi telentang, ya. Dimana kalau tidur dalam kondisi telentang dalam tempo selama itu, jangankan selama itu, ya, dalam hitungan hari saja sudah membahayakan kesehatan. Tapi itu 309 tahun, ya. Kok nggak kenapa-napa begitu? Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sejak 14 abad yang lalu. Apa yang Allah katakan? Wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqud. Kamu kira mereka itu sadar, terjaga, padahal mereka itu sedang tidur, benar-benar tidur, kata Allah. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Subhanallah, ya. Dengan demikian kondisinya dibuat berbolak kanan, berbolak-balik ke kiri oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka pun terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang mengancam kesehatan mereka, ya. Ini kan subhanallah, ternyata apa yang Allah firmankan 14 abad yang lalu sejalan dengan penemuan ilmiah di zaman kita ini. Walaupun demikian bukan berarti kita kalau mau percaya Al-Quran harus ada pembuktiannya dulu secara ilmiah, misalnya, nggak harus, ya. Itu bukan patokan dan bukan syarat, ya. Karena apa? Kalau kita demikian cara kita di dalam memahami dan mempercayai Al-Quran, bahaya, ya. Nanti kalau nggak ada pembuktiannya kita nggak beriman nanti sama Al-Quran, ya. Nah, itu hanya pendukung saja, ya. Adanya penemuan-penemuan ilmiah itu hanya pendukung saja. Tanpa adanya penemuan-penemuan ilmiah itu kita sudah percaya sama Al-Quran. Kita sudah sangat beriman terhadap Al-Quran. Demikianlah karakteristik Islam yang mengokohkan agama ini serta menunjukkan kemuliaannya. Tentu ini hanya sebagian saja yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, dan masih banyak karakteristik Islam yang lainnya. Kemudian pondasi atau prinsip yang keempat, adzan Isya. Tapi kita istirahat sebentar untuk dikumandangkan adzan salat Isya.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan prinsip yang keempat. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ini prinsip yang sangat mendasar ya. Sebelum kepada hal-hal yang lainnya, yang paling mendasar adalah masalah tauhid dan menjauhkan syirik. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat dan syarat-syarat syahadat supaya ia benar-benar memahami tauhid. Kalimat tauhid bagi muslimin, bagi kaum muslimin khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kali didakwahkan sebelum yang lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Tauhid menurut bahasa diambil dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, artinya menjadikan sesuatu itu jadi satu. Sedangkan menurut ilmu syar'i, tauhid berarti mengesahkan Allah terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah, baik dalam uluhiyah, baik dalam rububiyah maupun dalam asma dan sifatnya. Tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi untuk masalah tauhid, kalimat la ilaha illallah bukan cuman hanya sekedar melafalkannya saja, akan tetapi harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Misalnya kita harus mengetahui kedua rukun kalimat la ilaha illallah. Apa kedua rukun kalimat la ilaha illallah? An-nafyu wal isbat, menafikan dan mengisbat, menetapkan. Menafikan apa maksudnya? Menafikan semua sesembahan. Itu kita ambil daripada kata la ilaha, menafikan seluruh sesembahan. Apakah cukup sampai di sini? Lanjut lagi. Illallah, mengisbat berarti ini menetapkan bahwasanya sesembahan itu hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah
belum dia penuhi kedua rukun ini, an-nafyu wal isbat, menafikan dan menetapkan, berarti la ilaha illallahnya belum benar. Ada orang yang setiap hari mengatakan la ilaha illallah, tapi masih meyakini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Belum betul ini la ilaha illallahnya. Karena apa? Rukun yang pertama dia tidak penuhi, yaitu menafikan seluruh sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia nyembah Allah sih, ya, tapi dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masih dia gantungkan harapannya, ya, tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga. Ini kan berarti belum betul-betul menafikan seluruh sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu rukunnya. Kemudian maknanya, makna la ilaha illallah itu apa? Apa makna la ilaha illallah? Kayak yang ada di TV-TV. Tidak ada Tuhan selain Allah. Belum, bukan itu, ya. Kalau cuma mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu baru mengakomodir tauhid rububiyah saja. Ya. Baru mengakomodir makna tauhid rububiyah saja. Padahal, ya, yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar tauhid rububiyah, tapi lebih daripada itu, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau cuma sekedar mengakui Allah itu adalah Tuhan, orang-orang musyrikun di zaman Nabi udah mengakuinya. Mereka tidak mengingkari hal ini. Dan kalau itulah yang dimaksud, tentu orang-orang musyrikun di zaman Nabi nggak akan menolak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi nyatanya mereka menolak atau tidak menolak? Menolak. Karena mereka paham makna la ilaha illallah bukan cuma sekedar mengakui Allah adalah Tuhan, tapi apa? Mengesahkan Allah dalam peribadatan kita, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, yaitu tauhid uluhiyah. Makanya makna daripada la ilaha illallah yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah tiada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Jadi dengan makna ini mengakomodir dua macam tauhid sekaligus, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Seorang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, itu dalam peribadatan dia sebagai seorang hamba, pasti mentauhidkan Allah dalam rububiyah, itu pasti. Mungkin nggak kira-kira ada orang cuma nyembah Allah saja, tapi dia masih mengakui Tuhan selain Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin, ya. Manakala ada seorang hamba yang menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, pastilah dia yakin bahwa Allah lah satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan. Itu orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, pasti mentauhidkan Allah dalam rububiyah, itu udah pasti, ya. Adapun sebaliknya tidak. Orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mengakui Allah lah pencipta, mengakui Allah yang menguasai, yang mengatur dan seterusnya, belum tentu mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Contohnya orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW. Kalau mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, yang mengaruniakan pendengaran, penglihatan dan seterusnya, mereka akan menjawab siapa? Allah, ya. Mereka enggak menjawab Hubal, ya, atau Manat, Uzza, berhala-berhala, mereka enggak. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Nasara pun, ya, yang mengakui Tuhan itu ada tiga. Apa aja Tuhan tiga itu bagi mereka itu? Tuhan Bapa, maksudnya siapa? Allah. Kalau mereka bilangnya bukan Allah tapi apa? Allah, ya. Yang kedua, Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Kalau ditanya, yang menciptakan, ya, alam semesta ini siapa? Kemungkinan besar jawabannya siapa? Allah tetap, ya, tetap Allah. Bukan Yesus atau Isa, bukan juga Roh Kudus atau malaikat Jibril alaihissalam, ya. Jadi masalah tauhid rububiyah ini nyaris diakui oleh semua orang, ya. Tapi pun demikian, dengan tauhid rububiyah ini itu belum bisa menjadikan seorang manusia sebagai muslim.
Belum cukup menjadikan seorang manusia sebagai seorang mukmin. Buktinya orang-orang musyrikun di zaman Nabi mentauhidkan rububiyah Allah. Tapi toh masih didakwahi oleh Nabi SAW tauhid. Ketika mereka menolak, tidak jarang berakhir dalam pertempuran, peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Ya, jadi hal-hal semacam ini wajib untuk kita pahami. Jangan cuma la ilaha illallah saja, ya. Kemudian kita tidak paham hal-hal yang terkait dengannya. Macam-macam tauhid. Satu, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah. Baik mencipta, ya, jadi kita tuh meyakini pencipta hanyalah Allah. Yang membuat kamera pertama kali disebut pencipta enggak? Penemu, ya, penemu kamera, penemu telepon, ya, penemu lampu, penemu pesawat terbang. Karena peran mereka di dalam menjadikan kamera ini jadi ada itu hanyalah mengumpulkan dan menggabungkan komponen-komponen yang sudah ada, komponen-komponen yang sudah Allah sediakan. Artinya mereka membuat kamera ini ada dari sesuatu yang sudah ada, ya. Misalnya aja gelas ini, ya, komponennya jelas kaca begitu, dan material hal semacam ini sudah Allah sediakan sebelumnya. Yang menjadi peran manusia adalah mengumpulkannya, ya, memprosesnya, kemudian menyatukannya dengan cara-cara tertentu. Intinya, sebelum kamera ini ada, partikelnya, materialnya sudah ada, sudah dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak benar-benar menciptakan. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan, betul-betul menciptakan dari sesuatu yang belum pernah ada sama sekali. Ya. Contohnya manusia. Katakan manusia. Manusia itu Allah ciptakan, ya, kalau kita manusia yang sekarang ini berasal dari apa? Setes air mani, ya. Itu kan ada. Katanya tadi Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada. Kita tarik mundur sampai Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Dari tanah. Itu ada. Tadi katanya menciptakan dari sesuatu yang enggak ada. Atau kita tanya, tanah sebelum tanah apa? Enggak tahu kan kita, ya. Jadi benar-benar dari enggak ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan hingga kemudian menjadi ada. Oleh karenanya pencipta yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Memberi rezeki, ya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, ini hanya contoh saja, tidak semua yang disebutkan di sini. Allah adalah raja, Allah adalah penguasa, Allah adalah Rabb yang mengatur segala sesuatu. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Mengatur alam semesta ini, ya, wilayahnya Allah, ya, bukan wilayahnya selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya lucu banget kemarin tuh yang bilang remote, ya, remote langit ini ada di tangan saya, ya. Waktu ada gelaran motor balap itu, ya. Ingat kan, ya? Remote-nya ada di tangan saya, ya. Alhamdulillahnya selalu gagal dia, ya. Selalu hujan, ya. Tapi konyolnya masih banyak yang pakai jasanya dia, ya. Udah berkali-kali gagal masih juga dipakai jasanya, ya. Subhanallah. Jadi nggak boleh meyakini ada yang mengatur alam semesta ini, kehidupan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Masyaallah. Allah bilang apa? Yang berbuat demikian itulah Allah Rabbmu. Kepunyaannya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun hal setipis kulit ari, ya. Kalau kita buka kurma, dagingnya kita buka, itu kan kita ketemu bijinya. Biasanya di bijinya itu akan ada kulit yang tipis yang menyelimutinya. Itu yang disebut dengan qitmir. Hal seremeh itu aja, ya. Sesembahan Allah nggak punya hal seremeh itu, apalagi untuk mempunyai alam
semesta yang luar biasa seperti ini, maka apakah pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan? Nggak pantas tentu, ya. Berhala-berhala, patung-patung, ya, benda-benda yang dikeramatkan, dipusakakan dan lain sebagainya, diagungkan, dielulukan, disembah. Ya, boro-boro menguasai alam semesta ini, boro-boro menguasai keselamatan seorang manusia. Barang sekedar kulit ari aja mereka nggak punya. Ya, mereka nggak mampu untuk menciptakannya, maka apakah pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan? Tentu jawabannya tidaklah pantas, ya. Maka bersyukurlah kita yang telah dikaruniai nikmat tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat tauhid ini luar biasa besar sekali, menjadikan seorang hamba terbebas dari kehinaan terhadap hal-hal yang lebih rendah daripada manusia itu sendiri. Makanya Allah katakan, bagi orang-orang yang musyrik yang menyembah selain Allah itu, Allah bilang dha'afat talibu wal matlub, yang menyembah sama yang disembah sama-sama lemah, ya. Sama-sama lemah. Kalau kita enggak, yang menyembah kita lemah, yang disembah maha kuat, maha kaya. Ya, masih cukup panjang ini bahasan tentang tauhid rububiyah. Sampai pada ayat ini dulu saja, surah Fatir ayat ke-13. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Biasanya ada yang unik-unik ini kalau di sini nih, ya. Nggak ada, Mas? Oh, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Min haitsu la yahtasib. Kontradiksinya di sisi mana, Pak? Di sebelah mana nih? Di ayat yang saya pikir bagi di ayat Al-Qur'an itu kalau orang yang bertakwa pasti lapang. Pasti lapang. Ya, yang nggak boleh kita lupa, ya kita coba anak ulang pertanyaannya, mudah-mudahan anak nggak salah paham. Di dalam surah Saba Allah mengatakan Allah akan melapangkan rezeki dan menyempitkannya dari siapa saja yang Allah kehendaki. Sementara di surat At-Talaq Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Dalam ayat Talaq ini menyiratkan bahwa orang yang bertakwa pasti rezekinya lapang. Sementara tadi dalam surah Saba kadang Allah lapangkan, kadang Allah sempitkan. Terkadang sepertinya ini adalah hal yang kontradiktif, ya, dalam kedua ayat ini. Hal yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang makna rezeki itu sendiri. Rezeki itu tidak melulu harus berkaitan dengan harta, ya. Kata para ulama, kullu ma yanfa'u an-nas wa yakun maslahatan lahum fa huwa rizqun minallah. Segala hal yang bermanfaat, ya, dan membawa kebaikan bagi manusia itu sejatinya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan rezeki, keluarga yang harmonis rezeki, bahkan kita bisa duduk di majelis ilmu ini juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau kita paham, ya, bahwasanya makna rezeki itu tidak hanya terkait dengan masalah harta saja, insya Allah itu bukanlah hal yang bersifat kontradiktif antara kedua ayat tadi, ya. Allah sempitkan rezeki bagi seorang hamba mungkin di satu sisi, di sisi yang lain Allah lapangkan, ya. Ada yang hartanya Allah banyakkan tapi qadarullah kesehatannya tidak kunjung membaik. Ada yang kesehatannya Masya Allah sangat prima sekali tapi hartanya ya biasa-biasa aja, ya. Yang jelas ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah pasti solusi akan datang
dan rezeki akan datang juga dari arah yang tidak pernah dia duga. Entah rezeki itu berkaitan dengan finansialnya, berkaitan dengan kesolihan anak-anaknya yang dia nggak pernah ngira, ya Allah dulu waktu saya masih bergelimang dengan keharaman, ya anak-anak susah banget diatur, susah banget diarahkan. Sekarang tanpa diarahkan, diatur, diingatkan, dia udah inisiatif sendiri, adzan langsung ke masjid. Rezeki bukan itu, rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan ini insya Allah tidak terjadi lagi hal yang seakan kontradiktif di dalam kedua ayat tadi. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain mungkin Bapak? Kalau ibu-ibu mau tanya biasanya gimana? Pakai kertas ya? Mic. Wireless. Kalau kabel kayaknya nggak nyampe ya, terlalu jauh. Atau mungkin nanti di kesempatan berikutnya ibu-ibu yang mau bertanya bisa disiapkan dulu pertanyaannya di selembar kertas hingga nanti bisa disampaikan di penghujung kajian. Ada Mas? Oh ada, Masya Allah. Silakan Bapak. Sebab kenapa kok kita sulit sekali khusyuk di dalam sholat? Yang pertama, untuk bisa 100% khusyuk itu nyaris tidak mungkin, ya, nyaris tidak mungkin. Bahkan ada dalam sebuah hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang-orang yang sholat hanya dapat 80-nya, seperdelapannya begitu. Ada yang seperempatnya dan seterusnya sampai nyaris sempurna begitu. Intinya sampai 100% kayaknya nggak bisa, ya. Belum lagi nanti faktor daripada syaitan yang memang khusus mengganggu orang-orang yang sholat ada juga. Sampai-sampai kita diberitahukan caranya oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk bagaimana? Meludah tipis ke arah kiri, ya. Sebanyak 3 kali, jangan banyak-banyak ya. Nanti orang sebelah ngamuk ya, nggak khusyuk sebaris ya nanti begitu ya. Tipis aja ya. Nah, dari beberapa faktor itu tadi dan yang lainnya, jelaslah pasti kita tidak mungkin mencapai kekhusyuan 100%. Allah juga mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya, Masya Allah, Allah bilangnya orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allah tidak mengatakan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau Allah mengatakan celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, celaka semua kita, ya. Tapi yang Allah bilang apa? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lihat ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala begitu mendetail sekali. Intinya disimpulkan bahwasannya mencapai kekhusyuan 100% itu nyaris tidak bisa, ya. Lantas apa faktor yang menyebabkan sebab atau hal yang menyebabkan kita jadi sulit sekali untuk khusyuk? Banyak sebab, di antaranya adalah masih terkaitnya kita dengan urusan-urusan kita, ya. Oleh karenanya kalau kita sudah tahu berapa menit lagi akan dikumandangkan adzan, stoplah kegiatan kita, ya. Bersiap untuk melaksanakan sholat. Lebih awal lagi persiapannya, jangan mepet-mepet hingga pikiran-pikiran yang terkait dengan kerjaan kita misalnya masih kebawa di dalam sholat. Oleh karenanya kan kita kan nggak boleh melaksanakan sholat sementara makanan sudah dihidangkan, ya. La sholata bihadratit ta'am, kata Nabi SAW. Tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan, ya. Perut benar-benar lagi lapar, makanan sudah siap saji, siap santap, qomat di masjid, ya. Apa yang harus kita lakukan? Udahlah berangkat ke masjid, makanya tunda aja, jangan, makan dulu, ya. Itu yang menjadi anjuran dari Rasulullah SAW, makan dulu. Nanti kalau sudah makan, ya, walaupun nanti akibatnya kita jadi tertinggal atau bahkan benar-benar ketinggalan sampai selesai, nggak apa-apa, ya.
daripada memaksakan sholat kemudian pikiran kita masih berkaitan dengan makanan itu tadi. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makanan, ya. Ingat makanan, ya. Apalagi kalau lagi kondisi kondangan, ya, walimahan, ya, udah siap digubuhkannya begitu, qomat di masjid, ya, udah ada kambing guling, saya nanti balik tinggal acarnya doang ini, ya, dagingnya habis, ya, udah makan dulu aja nggak apa-apa, ya, makan dulu aja. Jadi biasanya hal-hal semacam itu yang membuat kita jadi susah untuk khusyuk. Hal lain yang juga membuat kita susah untuk khusyuk adalah tidak memahami bacaan-bacaan sholat, ya. Kalau kita bisa memahami bacaan-bacaan sholat sambil membaca, melafadzkan kita sambil memahami, insya Allah akan lebih khusyuk lagi, ya. Ketika bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, udah nggak ada yang lebih besar lagi dari Allah. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi nggak lebih besar daripada Allah. Kerjaan yang kita tinggal nggak lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dagangan yang kita tinggal nggak lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, kalau kita sholat dengan cara seperti itu, memahami bacaan-bacaan yang kita lafalkan, insya Allah kekhusyuan akan semakin bisa kita dapatkan. Tapi kalau cuma qomat kamit aja, kemudian nggak tahu artinya, nggak paham maknanya, ya nggak aneh kalau pikirannya kesana kemari, ya. Kalau nggak aneh kalau pikirannya jadi kesana kemari. Wallahu a'lam bishawab, itu saja, ya. Mungkin dua sebab yang menjadikan kita sulit untuk khusyuk dalam sholat. Dari umat mungkin satu pertanyaan, ada mikrofon tadi yang sudah diantar ke belakang. Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini kajian kita kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah jadikan sebagai amal saleh bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.